Ya, kita masuk ke Ina'ata'nakal Kautsar. Ini kan bagian dari sebuah konsekuensi kemarifatan, konsekuensi bersyahadah, konsekuensi sudah terdaftar sebagai siswa. Ina'ata'nakal Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu anugerah nikmat yang banyak. Apa itu Al-Kautsar itu? Ya, sering banyak pendapat sih. Kalau kita petunjuk dari guru kita ya. Guru kita dari gurunya, gurunya dari gurunya. A'toina itu pemberian yang berupa anugerah, bisa bersifat yang batin dan yang bersifat yang lahir. Bersifat yang menghidupkan yang batin, anugerah yang menghidupkan yang batin, dan anugerah yang menghidupkan yang lahir. Ini yang saya sempat angkat dalam tulisan ini adalah yang batin. Sesungguhnya ada kehidupan yang juga yang lahir, berdunia, yang wujudnya dengan segala potensi kita, mata, telinga, mulut, otak. Itu adalah potensi-potensi. Cangkem tinggi misuh apa tinggi komunikasi, kan gitu toh. Itu kan potensi. Potensi arepe rusak apa potensi akan berkembang. Kalau berkembang berarti cangkem ki tinggi komunikasi, gak ngerti tinggi takok gitu. Tapi nek tinggi potensi rusak, cangkeme tinggi misah-misuh. Tangan ki ya potensi, kena tinggi potensi, alah golek gawean nangel. Wes tak nyolong, mesti bar kowe nek nyolong jadi pencuri, itu kamu aman kok. Asal nggak sampai sing besar ya kamu nyolong cilik-cilikan, nyolong pitik. Tapi sing jelas ketok tonggomu ben dicekel. Kowe terus saya kemudian dimasukkan di sel 2 tahun. Kowe 2 tahun nggak kerja dipakani di jero sel, aman nggak nek pengen nganggur. Caranya begitu, bobol omahe wong. Ora nyolong niate iki, mung niate iki mung bobol, ora arep nyolong. Ben dicekel. Karena niat orang nyolong kan gak dosa. Kalau niat iki bobol. Setelah gue di penjara 5 tahun. Jadi dia pasti sidang dikai waktu untuk di penjara itu 2 tahun, gue ngenyang 5 tahun Pak. Setelah itu nggak usah nyambut gawe. Sedino ping 3 Pak dipangani. Itu potensi tinggi tangan kita tinggi maling atau tangan itu untuk mengembangkan potensi melakukan budidaya dan pemberdayaan. Tapi Al-Kautsar yang dimaksud di sini adalah mengenai keimanan. Dimaukan berada di dalam keislaman. Jadi disebut Al-Kautsar, anugerah yang banyak. Itu pertama bahwa dimaukan berada di dalam keislaman, yaitu perilaku penuh akhlak, adab, kekeluargaan, dan kebersamaan. Jadi program dan kegiatannya itu dalam sebuah misi kekeluargaan dan kebersamaan. Visinya umatan wahidah, min nafsi wahidah, dari diri yang satu. Kemudian Al-Kautsar yang kedua itu dia maukan berada dalam keimanan, digelemake dinggone ilmu, nyuwun ilmu untuk dapatnya bertauhid, menauhidkan zat, sifat, af'al. Gak usah ngomong tingkatan, nek jenengan ngrungokne nggone beberapa pendapat di sana-sana tingkatan. Nggak mungkin zat, harus af'al dulu, harus isim dulu, harus syariat dulu, isim. Kemudian ngomong fa'lam itu ngomong mengenai zat, sifat, kemudian baru zat gitu. Ada tahap. Enggak. Wong ki nek wis ngerti zat iki, teh mbok glegek. Iki ya zat, ya sifat, ya af'al gitu kan. Udah nyatu. Diuraikan itu kan bingung gitu. Jadi wujud, zat, sifat, af'al. Nek we glegek ngemut garem, ya wis, apa iso mbok pisah? Iki wujude sifate ndek kono. Cik derajat zat wis ora apa-apa. Dadi kowe nggawe masak terus dibukai garam sak sendok ora asin. 3 sendok ora asin, mergo baru derajat zat. Sifate cek kono. Ha piye ngene kuwi jenenge? Utawa cek derajat sifat, zate ndek kono. Lah nanti wujude gak enek wong aku cek derajat sifat. Lah apa buntuwe ya ngiler kuwi? Ya otomatis zat itu disertai sifat dan af'al, pekerjaan yang menjadikan
masakanmu itu menjadi asin dan nyatu. Wujud namanya. Ya kadang ya maaf, kadang orang itu kebingungan tuh akhirnya dibuat derajat sifat, derajat af'al, sitok. Derajat kelakuan, ya derajat af'al, berarti sifatnya cik kono, ini kelakuannya, ini wong betik kuwi. Oh, wong betik, wong beling gak roh dalan, mikir sak karepe dhewe, butuhe dhewe. Kok kelakuan kaya ngono, kecik derajat af'al, majdub yang gitu. Derajat af'al. Ngene iki enggak disenani wong akeh ngene iki tak. Kalau sudah ditunjukkan yu'minuna bil ghaib, itu berarti alif lam mim. Kalau ditunjukkan yu'minuna bil ghaib, itu ya alif lam mim. Saat alif lam mim dibuka, ya itulah hudan. Dikhususkan bagi mereka yang mutakin. Supaya bagaimana mutakin, yaitu yu'minuna bil ghaib. Syarat lanjutannya wa aqimis shalah. Konsekuensi dari yu'minuna bil ghaib itu bukan berdiri sendiri-sendiri, bukan. Sebenarnya nggak bisa diloncati. Sholat dulu, kemudian yu'minu bil ghaib, enggak. Yu'minuna bil ghaib, iman kepada keberadaan Tuhan yang al-ghaib. Al-ghaib itu Tuhan sendiri. Jin, setan, iblis, neraka itu bukan kategori al-ghaib, bukan kategori ghaib, itu kategori ghaibun. Kategori guyub aja bukan. Guyub itu sesuatu yang tidak tampak, tempatnya di dalam hati, akeh. Hati nurani, ruh, rasa. Tapi kalau berbicara tentang ghaibun, itu ora ketok, makhluk sing ora ketok mripat. Tapi entut nggak masuk di dalamnya. Entut itu ketok, paling nggak dibau gitu lah. Itu nek disekeker nganggo mikroskop ketok entutmu tai. Tapi kalau ghaibun itu jin. Setiap jin itu dulu manusia. Dulunya manusia. Jin itu kebalikannya dari janah. Nek janah iki nggon sing penak, tujuane apik. Tujuannya dengan Tuhan. Janah iki tujuane menyatakan kebersamaan, kekeluargaan, tulung-tinulungan. Itu wujudnya janah. Isine widodari, janah. Kebalikannya demit, jin. Itu nggone di neraka, nggone wong panas. Itu jin. Enek to neraka Islam, itu kan gak enek to. Ya makna digelemke nyuwun ilmu, makna digelemke dalam imanan. Itu bukan berarti kemudian kowe aku engko nek pancen diparingi hidayah. Lah ya roh-roh gelem. Enggak begitu. Maknanya juga enggak begitu gitu. Artinya bahwa pada saat kamu tuh menanggalkan ego, karena daya kuat itu milik Allah, sehingga sadar daya kuat yang dipinjamkan kepada kita, ditiupkan saat umur 40 hari di dalam kandungan, kemudian dimasukkan, ditiupkan oleh Allah, dipinjami daya kuatnya Allah, sehingga ada kehidupan, kita dapat menjalani kehidupan ini. Saat dikatakan bahwa dimaukan, itu artinya bahwa kamu digerakkan karena sadar daya kuatnya milik Allah. Nggak diaku, itu maknanya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui. Ini kalau menguraikan tentang qadar takdir nanti kan menjadi panjang gitu ya. Karena orang itu mengatakan bahwa dimaukan itu sepertinya seperti apa ya? Barang yang digerakkan kamu sebagai gelas gitu loh. Nah, ini karena dimaukan kan gitu. Enggak ya, karena di dalam diri itu ada ruh daya kuat milik Allah. Saat diaku wujuduka dan pun kabir akhor, wujudmu itu kok aku sebagai wujud, jadi pintermu, jadi arogan, jadi sombong. Itulah nafsu yang menjadikan rusak, sehingga kendalinya adalah kendali nafsu. Tapi kalau bergerak karena sadar sebagai hamba, dimaukan oleh Allah, itu berarti ada ikhtiar, tapi kita dalam kesadaran fakir sebagai hamba yang tidak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa, sehingga kita belajar dengan baik.